Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Tiga sosok berdiri di udara di dalam Burning Sky Cauldron. Ekspresi acuh tak acuh ditampilkan di wajah mereka, saat menyaksikan Lindong yang perlahan-lahan muncul di depan mereka. Segera setelah itu, mereka dengan santai mengamati ruangan di dalam kuali ini. Bahkan tidak ada sedikit pun kegugupan atau kegelisahan saat mereka terjebak di tempat ini. Aku tidak berharap, bahwa kamu akan memiliki harta karun Yuan murni yang memiliki domain di dalamnya. Huo Yuan tersenyum dan berkomentar dengan nada acuh tak acuh, saat tatapannya menyapu daerah itu. Ini adalah tempat yang bagus untuk membunuh seseorang dan mengubur mayatnya, ucap Chen Ling sambil tersenyum. Tatapannya mirip dengan ujung tajam pisau yang menakutkan, yang perlahan-lahan menyapu tubuh Lindong. Itu memang benar, terlepas dari teknik apa yang kamu gunakan di sini, tidak ada orang dari luar yang dapat melihatnya. Lindong menjawabnya dengan senyum tipis dan mengangguk. Oh, jadi begitu ya, balas Huo Yuan. Huo Yuan tertawa kecil sebelum sedikit memiringkan kepalanya. Ekspresi lucu yang mirip dengan kucing yang menggoda tikus, muncul dalam tatapan sedingin es ketika dia berkata. Aku tidak pernah membayangkan, bahwa kamu benar-benar akan tahu tentang keberadaan Yimo, ucap Huo Yuan. Dari kata-kata kamu itu, haruskah aku berasumsi bahwa kamu sudah mengakui dugaan aku sebelumnya? Lindong menjawab dengan suara lembut. Kali ini, Huo Yuan tidak lagi menyangkal saat senyum aneh muncul di wajahnya. Perlahan-lahan dia mengulurkan tangannya, jejak ki hitam mulai muncul dan berputar di telapak tangannya. Ki hitam ini bukanlah ki kematian yang dimiliki oleh para ahli tahap kematian besar. Sebaliknya, kejahatan yang sangat dingin dan menyeramkan terkandung di dalamnya. Itu adalah Yimo Qi. Seperti yang kuharapkan, gumam Lindong. Lindong menghela napas dalam-dalam saat tatapannya berubah secara substansial lebih suram. Dia menatap trio Huo Yuan dengan tatapan yang menyala saat dia berkata. Alasan kalian bertiga ingin memasuki dunia guntur ini, kurang lebihnya untuk menyelamatkan Raja Yimo itu kan, tanya Lindong. Hahaha, kamu benar-benar memiliki sedikit informasi ya. Apakah Moluo itu memberitahu kamu tentang hal itu? Huo Yuan menjawab sambil menyeringai sebelum melanjutkan. Jadi, dapatkah kamu memberitahu kami bagaimana kabar orang terhormat itu sekarang? Tanya Huo Yuan. Hahaha, dalam menghadapi simbol ancestral berkobar dan simbol ancestral Thunderbolt, apakah kamu berpikir bahwa tuan yang terhormat itu akan dapat bertahan hidup? Jawab Lindong dengan mencibir. Mata dari trio Huo Yuan berkontraksi, sementara kemarahan dingin dan menyeramkan melintas di mata mereka. Meskipun mereka sudah mengantisipasi hasil seperti itu, setelah mengkonfirmasikannya, fluktuasi emosional yang sulit disembunyikan masih muncul di wajah mereka. Betapa kejamnya, dengan kekuatan kita bertiga, kita memang tidak bisa berurusan dengan Moluo itu. Namun karena demikian, seseorang akan menemukan masalah baginya lebih cepat pada suatu saat nanti. Adapun kamu, kami akan berurusan dengan kamu hari ini. Huo Yuan berkata dengan nada acuh tak acuh. Lindong menatap trio Huo Yuan yang meletus dengan niat membunuh dan tersenyum, sebelum tiba-tiba berbicara. Karena kalian bertiga telah terhubung dengan para Yimo, itu bisa dikatakan, bahwa gerbang Yuan kalian juga telah bekerja sama dengan Yimo kan, tanya Lindong. Dugaan ini membuat hati Lindong sedikit menegang. Jika hanya trio Huo Yuan yang memiliki koneksi dengan Yimo, membunuh mereka akan melakukan pekerjaan agak berat. Namun, jika sekte super seperti gerbang Yuan bersekongkol dengan Yimo, seberapa serius masalah ini yang akan dihadapinya, pikir Lindong. Meskipun kamu pasti akan mati hari ini, aku merasa bahwa beberapa hal sebaiknya harus dirahasiakan, bahkan saat menjelang kematian. Huo Yuan perlahan-lahan menjawab. Omong kosongmu berakhir sampai di sini bocah. Serahkan hidupmu kepadaku, teriak Li Lei. Saat suaranya terdengar, mata trio Huo Yuan langsung berubah menyeramkan. Yuan power tanpa batas melonjak dan menyebar seperti badai, saat tekanan kuat menyelimuti tubuh Lindong. Jangan mengira bahwa kamu bisa melakukan sesukamu di wilayahku. Lindong menjawab dengan tawa lembut, saat niat membunuh yang mengerikan muncul dari matanya. Segera setelah itu, segel tangannya berubah, dan domain dalam Burning Sky Cauldron mulai melengkung dan terdistorsi. Detik berikutnya, 8 gerbang merah raksasa mulai perlahan-lahan muncul.
Bang! Begitu 8 gerbang merah muncul, suhu di dalam Burning Sky Cauldron segera meroket, menyebabkan bahkan Yuan Power di daerah itu menjadi panas dan mengamuk. Cici. Adapun tekanan Yuan Power yang menuju Lindong, ketika tekanan itu 100 kaki darinya, itu berubah menjadi asap putih dan menghilang. Gunakan kekuatan penuh kalian dan bunuh anak ini. Teriak Huo Yuan. Mata Huo Yuan sedikit berkontraksi saat dia menatap 8 gerbang merah besar yang muncul di langit. Fluktuasi mengamuk dari mereka menyebabkan dia samar-samar merasakan bahaya. Dia segera meraung ketika ketiganya berubah menjadi asap dalam sepersekian detik, dan melesat dengan cara yang aneh. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, bahwa ini adalah wilayahku. Trik-trikmu itu tidak berguna. Teriak Lindong. Lindong menyaksikan ketiganya menghilang dengan tatapan sedingin es dan mencibirnya. Dengan sentakan gelombang dari lengan bajunya, sinar merah besar menyala dari 8 gerbang di langit. Sinar cahaya menyala secepat kilat, saat mereka menembak ke arah tempat tertentu agak jauh di depan Lindong. Di bawah cahaya merah ini, 3 sosok muncul di ruang yang tampaknya kosong itu. Selanjutnya, energi kuat yang terkandung dalam cahaya merah itu telah memaksa trio Huo Yuan untuk mundur beberapa langkah dengan menyedihkan. Lindong memandang trio Huo Yuan yang telah dipaksa mundur saat segelnya berubah lagi. 8 Burning Sky Guides di langit langsung bergemuruh ketika mereka mulai berputar. Sinar demi sinar cahaya merah ditembakkan dari gerbang, saling terjalin bersama dengan kecepatan kilat di udara, mereka berubah menjadi susunan raksasa dan kompleks. Bang! Setelah terbentuk, arai langsung diperluas. Detik berikutnya, di bawah ekspresi jelek yang muncul di wajah trio Huo Yuan, itu menyelimuti mereka di dalamnya. 8 tingkat pembakaran Sky Guides, perangkap iblis. Teriak Lindong. Ekspresi dingin tergantung di wajah Lindong saat melihat ke arah trio yang terjebak dalam arai. Pada saat ini, raungan rendah tiba-tiba terdengar dari mulutnya. Lindong tahu betapa tangguhnya trio Huo Yuan itu jika dia harus menghadapi mereka secara langsung, bahkan saat ini dia akan kesulitan untuk dengan cepat menghabisi mereka. Karena itu, dia tidak ragu sama sekali dan mengaktifkan kekuatan terkuat dari Burning Sky Cauldron. Saat itu, ia telah menggunakan Burning Sky Guides untuk menyebabkan cedera serius pada pria tua Nefarious Bone, dan juga si tua kalajengking iblis jahat dengan kekuatan tahap kehidupan mendalam awal. Sekarang dia telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang sempurna, ditambah lagi dengan puncak simbol ilahi master awal dari energi mentalnya. Arai raksasa terus bergetar saat energi merah dengan cepat berkumpul. Gunung berapi raksasa mulai terbentuk di udara di atas susunan, sementara fluktuasi yang mengamuk terus memancar darinya. Saat trio Huo Yuan menatap gunung berapi yang terbentuk di atas mereka, ekspresi mereka mulai berubah. Kemungkinan bahwa mereka telah merasakan betapa tangguhnya langkah yang telah Lindong lakukan ini. Sekaligus, ketiganya mengambil tindakan secara bersamaan, mengirimkan serangan cepat dan ganas yang menghantam dengan keras ke lapisan cahaya merah di Torrens. Namun, meskipun pisan cahaya terus bergetar, mereka akhirnya tidak dapat menghancurkannya. Menekan, teriak Lindong. Raungan rendah tiba-tiba terdengar dari mulut Lindong. Seketika, gunung berapi besar 10.000 kaki tiba-tiba terbentuk sebelum turun dengan cara yang gila. Bang bang bang. Saat gunung berapi turun, udara langsung meledak. Bahkan tanah di bawahnya dengan cepat runtuh, pemandangan yang sangat mengerikan. Trio Huo Yuan menyaksikan refleksi gunung berapi dengan cepat membesar di mata mereka. Segera, ketiganya dengan cepat menyatukan tubuh mereka. 3 Yuan Power yang tak terbatas, tanpa batas terkondensasi bersamaan sebelum berubah menjadi pilar Yuan Power bercahaya yang besarnya 1000 kaki, yang bertabrakan melawan gunung berapi dengan suara keras. Tiba-tiba, duar, suara keras yang mencengangkan bergema di seluruh area, bahkan menyebabkan ruang itu sendiri bergetar hebat. Namun, kebuntuan ini hanya berlangsung selama sepersekian detik, sebelum pilar berkilauan yang besarnya 1000 kaki dengan cepat runtuh. Mengandung kekuatan yang menakutkan, gunung berapi itu menghancurkan pilar bercahaya, sebelum turun dengan kejam di depan mata dari trio yang terlihat muram. Tanah bergetar seolah-olah gempa telah terjadi. Sebagai gunung berapi raksasa 10.000 kaki menekan ke tanah, itu tampak seperti naga raksasa. Lava merah yang mengandung fluktuasi mengamuk, mengalir dari atasnya. Lindong menghela nafas dengan lembut. Pandangannya terpaku erat pada gunung berapi yang menekan trio Huo Yuan. Jika adegan ini terjadi di masa lalu, dia akan menjadi lemah karena kelelahan. Namun, matanya saat ini masih berkedip dengan cahaya terang. Dibandingkan dengan waktu sebelumnya, ia telah mengaktifkan 8 level Burning Sky Guides, Lindong saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Keterbatasan Yuan Power-nya cukup baginya untuk tidak jatuh ke dalam keadaan yang sangat buruk setelah mengaktifkan Burning Sky Guides.
Ini seharusnya bukan yang mereka miliki kan, pikir Lindong sambil melihat tanah yang secara bertahap menjadi damai lagi. Jika trio Huo Yuan hanya ahli biasa pada tahap kematian mendalam awal, serangannya ini cukup untuk menekan mereka. Namun, sangat disayangkan bahwa keanehan dari ketiganya bahkan menyebabkan ketakutan dan ketakutan muncul di hati Lindong. Itu semua karena Qi Yimo yang tersembunyi di dalam tubuh mereka, pikir Lindong. Bang! Sementara mata Lindong berkedip-kedip, gunung berapi yang sudah berubah dengan diam-diam, tiba-tiba saja bergetar. Detik berikutnya, ki hitam yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi meletus dari dasar gunung berapi. Cici, ketika gunung berapi bersentuhan dengan ki hitam, itu benar-benar mulai menimbulkan korosi pada kecepatan yang mencengangkan. Sementara ini terjadi, fluktuasi jahat yang bisa menghapuskan langit perlahan-lahan mulai menyebar. Hal-hal yang tersembunyi di dalam tubuh mereka akhirnya keluar juga ya, pikir Lindong. Lindong dengan dingin menatap gunung berapi yang dengan cepat dikorosi, saat tangannya perlahan-lahan mengepal dengan erat. Cahaya hitam dan kilat yang bersinar diam-diam muncul di matanya. Dari kelihatannya, dia masih perlu mengandalkan kekuatan dari dua simbol leluhur yang agung untuk sepenuhnya memusnahkan Yimo ini. Ki hitam jahat yang bisa menutupi langit dan daratan tersapu keluar dari bawah gunung berapi. Di bawah korosi ki hitam ini, gunung berapi yang diciptakan dari 8 Burning Sky Gates mulai menyusut dengan kecepatan yang menakjubkan. Suara mendesing. Ini berlanjut selama beberapa menit, sebelum 3 sinar hitam melesat keluar dari dasar gunung berapi, dan langsung menembus gunung berapi itu sendiri. 3 sosok perlahan-lahan muncul dalam sinar hitam cahaya. Ekspresi serius muncul di wajah Lindong saat dia menatap 3 sosok di dalam cahaya hitam. Sosok-sosok ini adalah trio Huo Yuan. Namun pada saat ini, ketiganya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mata ketiganya sedikit tenggelam, sementara ki hitam jahat yang memenuhi mata mereka. Selain itu, pola hitam membentang di wajah mereka dan kulit yang terbuka seperti sarang laba-laba. Ketika dilihat dari jauh, itu memberikan perasaan aneh dan menyeramkan dari trio Huo Yuan. Mengikuti penampakan ini ke tubuh mereka, aura trio Huo Yuan juga menjadi sangat gelap dan jahat. Pada saat yang sama, kekuatan yang terpancar dari mereka tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Hahaha, Lindong, untuk memaksa kami untuk mengaktifkan benih iblis, kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan, ucap Huo Yuan. Pola hitam menutupi wajah Huo Yuan saat dia menatap Lindong dengan cara yang mengerikan dan menakutkan. Senyum dingin yang aneh muncul dari sudut mulutnya saat dia perlahan-lahan berbicara. Lindong dengan acuh tak acuh menatap trio Huo Yuan yang kini telah berubah. Meskipun dia tidak tahu, apa itu benih iblis yang Huo Yuan bicarakan, tingkat kewaspadaan di dalam hatinya dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Dia merasakan bahaya dari tubuh trio Huo Yuan pada saat ini. Bang! Lindong mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba saja mengepalkannya. 8 Burning Sky Gates di langit perlahan-lahan mulai berputar sekali lagi, di saat fluktuasi yang membakar dan mengamuk terus-menerus melonjak dari mereka. Berdesir, 8 Burning Sky Gates tersentak, cahaya merah menyala saat 8 sinar merah tiba-tiba keluar dari dalam setiap gerbang. Setelah 8 aliran lava yang menjulang tinggi bagaikan menghubungkan langit dan bumi, lalu mereka menembak ke arah trio Huo Yuan dengan kecepatan kilat. Nampak ada sedikit hiburan yang muncul di wajah trio Huo Yuan, ketika mereka melihat serangan Lindong. Jari-jari yang melengkung didorong ke depan, ketika 3 sinar cahaya hitam langsung ditembakkan, sebelum berubah menjadi jaring cahaya hitam di udara. Cici, saat pilar lava berapi-api menabrak jaring cahaya hitam, suara yang menusuk telinga langsung terdengar. Asap putih naik ke langit, dan orang bisa melihat, bahwa pilar lava yang mengamuk tanpa diduga tidak dapat menembus jaring cahaya hitam. Karena kamu telah memaksa kami untuk menggunakan rahasia terbesar kami, apakah kamu berpikir, bahwa kamu masih dapat melewati hari ini, ucap Li Lei. Li Lei menyeringai pada Lindong. Senyumnya menyeramkan dan menakutkan. Segera setelah itu, dia melangkah maju karena banyak bayangan muncul dalam sekejap. Tubuhnya telah menembus layar cahaya merah dengan cara seperti hantu, dan muncul di depan Lindong saat ia ingin meraih tubuh Lindong. Saat telapak tangan Li Lei bergerak maju, Lindong mengetahui, bahwa tangan itu tampaknya telah tumbuh lebih besar. 5 jari rampingnya seperti bilah yang tajam, dan cahaya hitam berputar di ujung jarinya. Sepertinya, bahkan ruang itu sendiri seperti telah teriris. Melihat momok yang menakutkan seperti ini dari serangan Li Lei, Lindong mengepalkan tangannya saat tingkat petir kaisar muncul dalam sekejap. Memiringkan tubuhnya ke depan, dia mengirimnya dengan keras ke cakar Li Lei yang menyerangnya. Bang! Suara rendah dan dalam bergema, petir pun meledak dari tongkat kaisar petir, dan terus menekan terhadap ki hitam korosif dari telapak tangan Li Lei.
Bergemuruh, kekuatan raksasa yang ditransmisikan dari tubuh tongkat Kaisar Petir, itu menyebabkan mata Lindong sedikit mengeras. Dengan sedikit sentakan dari tongkat Kaisar Petir, ia meninggalkan bayangan setelah melesat cepat menyerang poin fatal Li Lei. Namun, di hadapan serangan Lindong, Li Lei tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghindar. Tangannya yang ramping berbentrokan langsung dengan tongkat Kaisar Petir, menyebabkan percikan terbang keluar ketika mereka melesat ke segala arah. Kekuatan yang mengamuk menyebabkan ruang menjadi agak terdistorsi. Setelah mengaktifkan apa yang disebut benih iblis, kekuatan Li Lei ini sudah melampaui batas dari ahli tahap kematian mendalam awal biasa. Bahkan itu sudah menyentuh tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Karena ini, bahkan Lindong saat ini tidak dapat setenang sebelumnya. Berdesir-desir. Selain itu, sementara Lindong sibuk dengan Li Lei, dua yang tersisa benar-benar menghancurkan arai yang sebelumnya menyelimuti mereka. Tubuh mereka menyapu dan muncul di kiri dan kanan Lindong. Mata mereka dipenuhi dengan ejekan dan kedengkian yang dingin. Lindong, hanya berurusan dengan salah satu dari kami saja, itu sudah menjadi batasanmu. Jika kita berdua juga ikut bertarung, bagaimana kamu bisa bertahan hidup? Huo Yuan dengan lembut berbicara dengan nada mengejek saat dia menyeringai pada Lindong, yang terlibat dalam pertarungan sengit dengan Li Lei. Enyahlah, teriak Lindong. Tatapan Lindong berubah suram saat dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. 30 Green Dragon Light Tattoo meledak keluar dari tubuhnya, sementara kilat gemerlap berkedip pada tongkat Kaisar Cahaya. 30 Green Dragon Light Tattoos menempel pada tongkat Kaisar Petir, dan dengan suara guntur yang memekakkan telinga, itu menabrak lengan Li Lei yang hitam dengan kecepatan kilat. Tiba-tiba, duar, suara rendah dan dalam bergema sebagai gelombang energi yang dapat terlihat dengan mata telanjang yang berdesir keluar. Li Lei dikirim terbang puluhan meter ke belakang, sementara darah segar menetes dari lengannya yang sekuat baja. Setelah mendorong Li Lei kembali dengan ayunan tongkatnya, tampaknya Lin Ding tidak akan mengikuti dan mengejarnya. Suara whoosh yang menusuk telinga tiba-tiba muncul dari punggung Lindong. Dua kekuatan yang sangat cepat dan ganas langsung menuju ke titik vitalnya, itu sudah jelas, dua lainnya sudah menyerangnya. Merasakan serangan cepat dan ganas dari belakangnya, ekspresi Lindong langsung tenggelam. Dia mengayunkan tongkat petir kaisar dalam lengkungan lebar, saat gambar tongkat naga terbang dengan ganas dan langsung berbenturan dengan dua serangan yang datang. Bang! Petir mengamuk di saat Lindong mengambil kesempatan untuk mundur. Detik berikutnya, duo Huo Yuan melayang keluar dari kilat. Penampilan mengejek terungkap di wajah mereka, saat mereka menatap Lindong dan berkata, "Hentikan perlawananmu yang tidak berarti ini. Yimo Qi bukan sesuatu yang bisa dipertahankan oleh kekuatan Yuan biasa. Serangan-seranganmu ini tidak akan bisa menembus pertahanan Yimo Qi di dalam tubuh kita. Karena kamu tahu tentang keberadaan Yimo, kamu juga harus menghapus Yimo sepenuhnya. Selain kekuatan yang absolut, kamu juga perlu memiliki benda suci atau simbol ancestral. Sedangkan untuk Burning Sky Cauldron dan Lightning Emperor Scepter yang ada di tanganmu itu, mereka sepertinya tidak mencapai level itu." Tawa aneh terdengar dari Li Lei saat dia berbicara. Lindong menatap trio Huo Yuan dengan dingin. Segera setelah itu, dia menganggukkan kepalanya ketika sebuah lengkungan muncul dari sudut mulutnya. "Itu memang benar, aku lebih lemah dari kalian bertiga. Jika aku ingin membunuh kalian, aku harus bergantung pada kekuatan benda-benda suci," jawab Lindong. Huo Yuan menyilangkan tangan di depan dadanya. Tatapannya tajam saat dia menatap Lindong dan berkata, "Menyerahlah, karena dengan cara ini, kematian kamu tidak akan terlalu menyakitkan," ucap Huo Yuan. "Hahaha, apakah kamu ingin tahu, mengapa Moluo mengizinkan aku untuk memasuki dunia guntur?" ucap Lindong sambil mengangkat kepalanya. Mata hitam pekat Lindong tampaknya menjadi lebih dalam pada saat ini. Kerutan samar muncul di dahi trio Huo Yuan, sementara sedikit kegelisahan tanpa sadar naik dalam hati mereka. "Itu karena, aku juga pengendali simbol leluhur," tambah Lindong. Ketika kata-kata ini dengan lembut keluar dari mulut Lindong, wajah trio Huo Yuan langsung berkerut dengan keras. Saat wajah mereka berkerut keras, cahaya hitam yang menutupi langit tiba-tiba menyapu di atas kepala Lindong. Saat melesat ke langit, itu berubah menjadi lubang hitam raksasa yang perlahan-lahan berputar. Kegelapan muncul dari kedalaman lubang hitam, sementara simbol kuno samar-samar terlihat. "Ini adalah simbol leluhur yang melahap," trio Huo Yuan berseru kaget. Trio Huo Yuan menatap pusaran lubang hitam di depan mereka, kejutan dan ketakutan akhirnya muncul di wajah mereka untuk pertama kalinya. Bahkan suara mereka tiba-tiba berubah jauh lebih tajam pada saat ini. Dengan benih iblis yang melindungi tubuh mereka, para ahli biasa praktis tidak akan bisa membunuh mereka. Inilah alasan mengapa mereka bertindak begitu mendominasi.
Namun, mereka tahu betul bahwa 8 simbol leluhur agung yang ada di dunia ini, itu lebih dari kata mampu untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana simbol leluhur yang melahap berada di tanganmu? Teriak Hui Yuan. Kejutan dan kengerian muncul di wajah Huo Yuan yang berkerut. Pada saat berikutnya, dia meraung dengan suara rendah. Penampilannya saat ini, tidak lagi memiliki jejak ketenangan dan kejahatan yang dia tunjukkan sebelumnya. Kalian jangan terburu-buru untuk terkejut, karena bukan hanya simbol leluhur yang melahap saja yang akan aku perlihatkan, ucap Lindong. Menurunkan kepalanya, Lindong mengungkapkan senyumnya yang dingin pada trio Huo Yuan. Detik berikutnya, dengan mengepalkan tangannya, cahaya kilat tiba-tiba meletus dari telapak tangannya. Bergemuruh. Saat petir melonjak, daerah itu langsung berubah gelap, awan gelap mulai muncul secara aneh di langit, sementara tekanan menakutkan menyebar secara diam-diam. Cahaya petir di tangan Lindong tumbuh semakin cerah, sebelum sekelompok petir muncul dalam kelompok petir kuno yang samar-samar terlihat. Fluktuasi tak terbatas dan kuno yang terpancar darinya, itu persis sama dengan simbol ancestral leluhur. Simbol ancestral Thunderbolt, ucap trio Huo Yuan terkaget-kaget berbarengan. Melihat gugus petir di tangan Lindong, teror dan ketakutan akhirnya menyembur keluar dari lubuk hati trio Huo Yuan, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.